kelainan di anatominya, siang atau malam juga buntu, tidurnya akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga sehat RSMG? Kita akan membahas satu topik yang cukup seru ya, yaitu jangan sepelekan hidung buntu. Dokter Bastu barangkali menyapa. Salam sehat semua keluarga Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Semoga kita selalu diberi kesehatan di cuaca yang musim hujan ini tidak menentu. Pengertian dari hidung tersumbat sendiri itu apakah sama dengan sinusitis? Jadi hidung tersumbat itu salah satu gejala ya, gejala dari suatu kelainan di hidung. Jadi kalau sinusitis itu kan penama penyakitnya, jadi penyakitnya itu salah satu gejala dari sinusitis itu adalah hidung buntu. Jadi sinusitis itu tidak hanya hidung buntu saja, tapi sinusitis itu kumpulan dari gejala, salah satunya adalah hidung buntu. Misalnya ada pileknya, ada penciuman menurun, ada hidung buntu. Tapi hidung buntu itu tidak selalu mengarah ke sinusitis. Jadi banyak kasus-kasus penyakit yang salah satu gejalanya adalah hidung buntu. Seperti itu. Kira-kira apa sih dok penyebabnya hidung buntu? Jadi kita harus tahu dulu ya, hidung buntu itu bisa karena kelainan di anatominya. Jadi anatominya itu struktur dari hidung itu sendiri terjadi kelainan sehingga menyebabkan hidung buntu, atau ada kelainan di fungsinya. Di fungsinya itu di fisiologisnya. Fisiologisnya itu misalnya pasien itu pilek, atau misalnya ada tumor ya di hidungnya sehingga buntu gitu. Jadi kalau kelainan di anatomisnya, contohnya misalnya ada deviasi septum. Kita deviasi septum itu sekat hidungnya bengkok. Jadi sekat hidungnya bengkok menyebabkan sempit salah satu lubang hidung. Nah, ini sehingga dia merasa buntu terus sepanjang hari. Itu ada contohnya misalnya ada konka hipertrofi. Konka hipertrofi itu struktur di dalam hidung, ada yang namanya konka, dinding samping, dinding pinggir-pinggir hidung itu mengalami pembesaran karena strukturnya dia membesar sehingga menyebabkan buntu permanen gitu. Jadi ada kelainan di anatomisnya, ada kelainan fungsinya, misalnya pilek-pilek tadi. Tapi pilek-pilek itu tidak selalu terus-terusan buntu. Tadi ada masa-masa dia plong, ada masa-masa ketika serangan pileknya muncul dia buntu gitu. Jadi itu semuanya merupakan kelainan yang harus ditangani, karena kalau tidak ditangani dia akan berakibat sebenarnya bukan langsung fatal, tapi pertama mengganggu pernafasannya sama kehidupannya dia sehari-hari. Misalnya tidurnya akan terganggu, terus aktivitasnya dia akan terganggu karena buntu nggak nyaman kan. Dan kalau yang parah, komplikasi, dia bisa menyebabkan kelainan di organ lain, di struktur lain, misalnya sinusnya jadi lama-lama bisa kena sinusitis, atau bisa kelainan di tempat lain karena manifestasi dari hidung buntu itu merambat ke tempat lain. Misalnya kelainan di telinga bisa, jadi telinganya namanya otitis media karena pilek yang lama, buntu yang lama, akhirnya telinganya juga kena. Berarti nyambung ya dok antara telinga dengan hidung? Iya, benar sekali. Saya itu mau nanya dok, apakah polusi atau polutan itu bisa menyebabkan hidung buntu juga, dan apakah bisa berakibat bukan fatal ya, kayak berakibat penyakit yang lain gitu? Ya, jadi mekanisme hidung manusia itu fungsinya itu selain penciuman, dia juga melembabkan udara, ya, menyaring udara, melembabkan udara. Kemudian selain fungsi itu juga fungsi respirasi, menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Pada kondisi polusi yang tinggi, tubuh kita akan berusaha untuk menyaring udara yang masuk ke paru-paru supaya bersih, sehingga ada usaha untuk hidung ini supaya membuat udara yang masuk ke paru-paru itu bersih. Salah satunya adalah sistem filtrasinya, penyaringannya, kelembapannya gitu ya. Jadi akibatnya apa? Kalau udara polusi masuk dan terlalu lama sering masuk ke dalam tubuh kita, akibatnya hidung akan buntu karena terjadi pembengkakan. Jadi tubuh berusaha untuk nyaring dengan cara bengkak di dalam hidungnya. Selain itu juga lendirnya juga banyak karena dia proses filtrasi penyaringannya tinggi, sehingga produksi lendirnya juga banyak untuk menyaring udara supaya masuk ke paru-paru kondisi bersih gitu. Misalnya nih, tadi kan sudah dijelaskan penyebab-penyebabnya, terus
potensi-potensi apa yang berakibat gitu. Mungkin ada nih pasien yang mau berobat ke dokter Bastu. Nah, kira-kira pemeriksaan apa aja sih dok yang harus dilakukan gitu untuk mendiagnosa? Pertama, kalau secara umum ya, jadi kita harus menanyai dulu pasien anamnesa ya, menanyai pasien keluhannya apa, hidung buntunya itu mulai kapan, durasinya misalnya berapa hari atau berapa bulan, itu berbeda. Jadi kalau hitungannya baru terjadi beberapa hari sama buntu yang terjadi berbulan-bulan atau tahunan, itu memberikan arti klinis yang berbeda. Jadi memberikan arti yang berbeda dalam hal ini nanti mengarah ke jenis penyakit yang mana, yang A atau yang B atau yang C gitu ya, dari waktunya, durasinya. Kemudian buntunya ini apakah permanen terus-terusan atau hanya situasional, misalnya kondisi dingin saja, pagi hari saja, atau terus-menerus, misalnya pagi buntu juga, siang atau malam juga buntu, itu akan memberikan arti klinis yang juga berbeda. Jadi mengarah ke suatu penyakit yang berbeda gitu. Jadi kita harus anamnesa dulu, kemudian selain itu ada penyakit penyertanya dan enggak. Selain buntu ada keluhan lain yang menyertai apa enggak, misalnya ada mimisan, ada apa enggak, terus ada bersin-bersin atau penciuman menurun, itu juga bisa. Jadi pertama anamnesa ya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik, kita harus lihat langsung, jadi nggak bisa kita hanya tanya-tanya tanpa melihat kondisi di dalam hidungnya itu. Yang bisa kita lihat itu ada apanya di dalam itu, ada temuan-temuan klinis seperti apa. Misalnya ketika kita lihat, kita mendapati saluran hidung, rongga hidungnya sempit, nah, misalnya kondisi bengkak hebat di dalam hidung, kemudian produksi lendir yang banyak, sekretnya banyak, itu sekret pun harus dilihat apakah sekretnya itu bening atau sekretnya itu kehijauan, itu juga memberikan arti klinis yang beda. Kemudian kita lihat lagi ada tumor atau enggak, ada benjolan apa enggak di dalam hidungnya, itu juga memberikan arti klinis yang beda. Jadi itu. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan tambahan, seperti kalau kita misalnya untuk memperkuat diagnosis, itu kita perlu pemeriksaan tambahan, misalnya foto ronsen atau bahkan CT scan kalau perlu, itu kita lakukan kalau misalnya kita perlu memperkuat penajaman diagnosis kita ke arah suatu penyakit yang khusus itu. Dan itu baru setelah mendapatkan data-data yang kuat mengarah satu penyakit dan tidak meninggalkan diferensial diagnosis. Diferensial itu diagnosis pembanding. Jadi diagnosis tidak boleh satu saja, tapi ada diagnosis pembanding lainnya. Setelah itu baru kita terapi. Oh iya. Diagnosis pembanding dan setelah itu terapi ya dok. Nah kebetulan saya itu ada temen yang terkena sinus. Nah dia itu udah 2 minggu gitu. Nah dia kan periksa nih dok, dia itu terus gini, dokternya tuh bilang ini saya kasih obat dulu, kalau misalnya nanti beberapa hari kemudian tidak ada perubahan, nah baru kita terapi. Nah itu terapinya itu seperti apa ya dok, mungkin bisa dijelaskan? Pengobatan itu sudah termasuk terapi ya. Jadi, terapi dari sinusitis itu kita harus tentukan dulu sinusitisnya itu mengarah kemana, sinusitis yang akut kah atau sinusitis yang kronik. Kalau sinusitis kronik itu lebih dari 12 minggu, berarti sudah masuk penggolongan yang kronik. Nah itu terapinya juga lain dengan sinusitis akut. Nah, sinusitis sendiri kita harus tentukan itu sumbernya dari gigi kah, dentogen namanya sinusitis yang dari gigi, sama sinusitis yang rinogen. Rinogen itu sinusitis yang dari hidung, misalnya pilek-pilek lama, punya alergi sehingga dia pilek terus, akibatnya jadi sinusitis komplikasinya. Nah ini harus kita bedakan karena terapinya juga berbeda. Kemudian dari sinusitis itu kita gali lagi, itu termasuk sinusitis yang ada polipnya atau yang tidak ada polipnya, itu juga berbeda terapinya. Jadi kita harus lagi tanya pasien, kemudian pemeriksaan fisik, kalau perlu ya foto, ronsen, scan dan kemudian baru kita terapi. Yang maksudnya terapi itu ya mungkin dengan obat-obatan dulu, kalau tidak membaik mungkin bisa dipertimbangkan untuk operasi sinusnya itu, atau
dengan tambahan fisioterapi. Oke dok. Ya, mengingat waktunya juga sudah mau habis gitu ya, mungkin ada yang ingin Dokter Bastu sampaikan kepada keluarga RSMG. Ya, sobat RSMG semua. Ya. Jadi kita buntu hidung itu jangan disepelekan ya, karena buntu hidung itu merupakan gejala tanda dari tubuh kita itu memberikan sinyal kalau ini ada kelainan, ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita. Salah satunya adalah gejalanya buntu hidung. Nah, ini jangan kita abaikan, kita harus tangani dulu sementara, misalnya dengan obat-obat yang bisa kita dibebas ya. Ketika obat-obatan itu sudah tidak mempan lagi, kita tidak bisa mengatasi buntu hidung, ada baiknya kita untuk mencari pengobatan yang lebih tinggi lagi, misalnya di rumah sakit atau di klinik terdekat, di puskesmas atau mana sajalah, untuk mengetahui ada kelainan apa tidak. Hal ini bermanfaat juga karena apa? Karena semakin cepat mendapatkan penanganan, untuk penyakit-penyakit yang jatuh ke lebih beratnya itu lebih minimal. Jadi ada kasus-kasus seperti tumor, yaitu salah satunya sering datang terlambat pasien karena apa? Karena ya ada gejala awal tapi diabaikan, jadi seringkali dianggap sepele, sehingga sudah datang dalam kondisi yang parah, terapinya lebih sulit lagi seperti itu. Jadi kita harus aware terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita, seperti salah satunya adalah buntu hidung. Jadi sobat-sobat semua supaya bisa mengerti apabila ada gejala-gejala yang muncul dalam tubuh kita, segera kita berobat. Dan terima kasih banyak kepada Dokter Bastu telah meluangkan waktunya pada podcast siang hari ini. Terima kasih tips-tipsnya, info-infonya, sehat terus ya dok. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton, atas atensinya. Mohon untuk saran dan kritiknya, dan terus ikuti podcast RSMG selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.